Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya Suci Rahmawati dengan NIM 2521131 PTIK 2D. Saya akan melakukan ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, saya akan membahas tentang 1. Konsep database, 2. Konsep sistem database, 3. Konsep DBMS atau Database Management System, 4. Konsep ERD atau Entity Relationship dan normalisasi, dan yang terakhir kelima, konsep SQL atau Structured Query Language. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang konsep sistem database. Yang dimaksud dengan database ialah suatu database yang berkaitan dengan media penyimpanan, seperti media penyimpanan konvensional, yang memiliki arti suatu arsip yang digunakan untuk informasi yang tercatat di media kertas yang berupa tulisan tangan. Setelah database memakai media penyimpanan konvensional, maka database beralih menggunakan media data digital, yang artinya suatu data yang menggunakan sistem bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan oleh berbagai teknologi. Definisi database. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Database merupakan kumpulan file, tabel, atau arsip yang berhubungan dengan hal yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Hierarki database adalah suatu urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Ada 6 tingkatan pengorganisasian hierarki data. Yang pertama, database, yaitu suatu kumpulan tabel yang dipakai oleh suatu perusahaan atau instansi untuk tujuan tertentu. Kedua, file atau tabel adalah suatu kumpulan record yang sejenis dan saling berhubungan. Yang ketiga, record atau kolom adalah suatu kumpulan item yang saling berhubungan. 4. Field atau kolom adalah suatu unit yang terkecil yang disebut data atau suatu kumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Yang kelima, byte adalah kumpulan bit yang membentuk suatu karakter seperti huruf, angka, atau tanda. Yang keenam, bit. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Istilah-istilah dalam database yang termasuk unsur-unsur dari database adalah file. File bisa berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya pada bidang kesehatan, entiti adalah pasien, dokter, kamar. Dalam hierarki database, entitas disebut juga dengan record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contohnya,
kumpulan atribut, NIP, nama, dan alamat. 3. Field. Setiap entiti mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entiti. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya NIM, nama mahasiswa, dan alamat. 4. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Komponen database. Yang pertama, hardware. Yang kedua, operating system. Yang ketiga, database. Yang keempat, DBMS atau database management system. Yang kelima, user. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari komponen database. Yang pertama, kita akan membahas tentang hardware atau yang disebut perangkat keras. Perangkat keras biasanya terdapat dalam sistem basis data, yang itu memori sekunder hard disk. Yang kedua, kita akan membahas tentang operating system atau sistem operasi, yang merupakan program yang mengaktifkan dan memfungsikan sistem komputer atau mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, kita akan membahas tentang database atau basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DBMS atau Database Management System. Yang dimaksud DBMS adalah pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS atau Database Management System, yang menentukan bagaimana data dapat disimpan, dapat diubah, dan dapat diambil kembali. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang user atau pemakai. Bagi pemakai, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan utama adalah Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan utama basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan basis data dapat dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Pemanfaatan database memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan atau seringkali disebut manipulasi, dan mengambil kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpan data secara manual. Yang kedua, efisien ruang penyimpanan atau speed. Dengan database, penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah pengulangan data dengan menerapkan sejumlah pengkodean. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data dengan penerapan aturan atau batasan tipe data dapat diterapkan dalam database yang berguna untuk menentukan ketidakakurat penyimpanan. Yang keempat, keamanan atau security. Dalam sejumlah sistem atau aplikasi, pengolahan database tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database.
Tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan. Dengan begitu, kita dapat menentukan siapa yang boleh menggunakan database dan menentukan jenis operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukan. Kelima, terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu akan berlaku untuk keseluruhannya. 5. Data dapat dipakai secara bersama atau shared. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi secara batch maupun online pada saat yang bersamaan. 6. Dapat diterapkan standarisasinya atau standardization. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka database dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman, maupun pertukaran data. Pengguna basis data. Pengguna basis data, sistem engineer, adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Database Administration atau DBA adalah tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan pengguna basis data. Terdapat beberapa pengguna basis data. Yang pertama, sistem engineer adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Kedua, database administrator atau DBA adalah tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data dan merencanakannya dan mengaturnya. Tugas database administrator yaitu 1. Mengontrol DBMS atau Database Management System. 2. Memonitor siapa yang mengakses basis data. 3. Mengatur pemakai basis data. 4. Memeriksa security basis data. Pengguna basis data atau pemakai akhir. Ada beberapa jenis tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. 1. Programmer aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language. 1. Programmer aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML yang disertakan MBC dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Kedua, pemakai mahir. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu database management system. 3. Pemakai umum. Pemakai umum yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen.
yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Ketiga, pemakaian khusus. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar pengolahan citra, yang bisa saja mengakses basis data tanpa menggunakan DBMS atau database manajemen sistem yang bersangkutan. Contoh penggunaan aplikasi basis data atau database. 1. Bank menggunakan basis data untuk melakukan pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Kedua, bandara menggunakan aplikasi database untuk pengelolaan data reservasi atau penjadwalan. Ketiga, universitas menggunakan aplikasi basis data untuk melakukan pengelolaan pendaftaran akademik dan alumni. Yang keempat, penjualan menggunakan aplikasi basis data untuk pengelolaan data customer, produk, dan penjual. Pabrik menggunakan aplikasi database untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Yang keenam, kepegawaian menggunakan database untuk pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak karyawan. Yang terakhir, telekomunikasi menggunakan aplikasi basis data untuk melakukan pengelolaan data tagihan dan pengelolaan jumlah pulsa. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem basis data. Sistem basis data adalah perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Komponen-komponen sistem basis data meliputi 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Sistem operasi atau operating system, 3. Database atau basis data, 4. Database Management System atau DBMS, 5. Pemakai atau user, 6. Aplikasi lainnya. Baiklah, saya akan membahas satu persatu komponen sistem basis data. Yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat keras atau yaitu Rojiun, siapa yang meninggal, Cok? Baiklah, kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat yang berbentuk memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi atau operating system adalah program yang melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, basis data atau database, yaitu data yang berisi objek basis data seperti file atau tabel. Yang keempat, database management system atau DBMS adalah data yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan dapat diambil kembali. Yang terakhir, pemakai atau user. Pemakai atau user adalah pemakai yang dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang Database Management System atau DBMS. DBMS adalah software yang menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. 1.
User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukannya menggunakan bahasa manipulasi data. 2. DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. Ketiga, DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, dan struktur penyimpanan. 4. DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan user. Contoh database management system atau DBMS. 1. MySQL. Yang dimaksud MySQL adalah salah satu aplikasi yang termasuk ke dalam DBMS yang umum digunakan oleh pengguna. 2. Microsoft Access adalah salah satu aplikasi buatan Microsoft yang biasa digunakan oleh kalangan rumahan atau perusahaan kecil sampai perusahaan menengah. Pemodelan basis data. Pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua, normalisasi. Baiklah, saya akan membahas satu persatu dari pemodelan basis data. 1. Pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang menggambarkan hubungan atau relasi antar entiti dalam bentuk suatu diagram yang bersifat top-down. Notasi simbolik dalam ERD. Notasi simbolik yang digunakan dalam entity relationship diagram adalah sebagai berikut. 1. Entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ada dua macam entitas, yaitu entitas kuat. Entitas kuat merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. 2. Entitas lemah. Entitas lemah merupakan entitas yang tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Notasi simbolik dalam ERD. 1. Atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. 2. Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dalam sebuah himpunan entitas, harus dapat membedakan mana atribut yang berfungsi sebagai kunci atau primary key dan mana yang bukan kunci atau atribut deskriptif. Atribut NPM merupakan kunci dari himpunan entitas mahasiswa karena NPM merupakan pengidentitasan yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas tersebut. Sedangkan atribut nama, gender, alamat, dan tanggal lahir merupakan atribut deskriptif. Derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas adalah one-to-one atau setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Kedua, one-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota
entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan banyak dengan entitas B, dan begitu pula sebaliknya. Secara umum, metodologi IRD sebagai berikut. 1. Menentukan entitas atau menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. 2. Menentukan relasi atau menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matrik relasi. Ketiga, isi kardinalitas atau menentukan jumlah kejadian suatu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. 4. Gambar IRD sementara atau entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. 5. Tentukan kunci utama atau menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. 6. Gambar IRD berdasarkan kunci atau menghilangkan relasi many to many dan memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas. 7. Menentukan atribut atau menentukan field-field yang diperlukan sistem. 8. Pemetaan atribut atau memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. 9. Gambar IRD dengan atribut. Mengatur IRD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah 8. Ke-10. Periksalah hasil. Apakah IRD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud sering disebut dengan istilah anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data yang hilang suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Tujuan dari normalisasi: 1. Untuk menghilangkan kerangkapan data. 2. Untuk mengurangi kompleksitas. 3. Untuk mempermudah pemodifikasian data. Dan yang terakhir kita akan membahas struktur query language atau SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Hampir semua database server mendukung bahasa SQL. Namun, sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data, tapi membuat dan memodifikasi baik skema maupun data. Versi pertama SQL bernama SQL atau Structured English Query Language yang dikembangkan oleh IBM dengan pakar Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyke in the early pada tahun 1970. Pada tahun 1986, SQL 86 pertama dipublikasikan oleh ANSI. Jenis-jenis perintah SQL. Perintah dan fungsi SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan maupun memanipulasi database. Secara umum, perintah-perintah pada SQL dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan suatu database, yaitu seperti membuat, mengubah, menghapus suatu database, yang termasuk perintah DDL seperti create untuk membentuk basis data, tabel, atau indeks. Kedua, alter digunakan untuk mengubah struktur tabel.
Ketiga, drop. Drop digunakan untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Kedua, DML atau data manipulation language. DML merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk manipulasi data. Perintah-perintah ini yang bertugas untuk melakukan query dan perubahan dilakukan dalam suatu tabel, yang termasuk perintah DML seperti select. Select digunakan untuk memilih data dari satu tabel atau view. Kedua, insert. Insert digunakan untuk menyisipkan baris dari suatu tabel. Ketiga, delete. Delete digunakan untuk menghapus baris dari suatu tabel. Keempat, update. Update digunakan untuk mengubah isi dari kolom atau field pada suatu tabel. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.